Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, beberapa bulan terakhir Abu Nawas tidak mendatangi istana kerajaan. Suasana istana yang dulu ramai saat hadirnya Abu Nawas kini sudah tidak ada lagi. Hal tersebut tentu saja membuat Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa sepi. Saat itu juga Baginda Raja ingin menemui Abu Nawas. Akan tetapi, kedatangan Baginda ternyata sudah diketahui oleh Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas ingin memberi sebuah kejutan bagi rajanya. Saat raja datang, Abu Nawas keluar rumah dengan melilitkan handuk di kepalanya. Dia lalu duduk di pinggir jalan, tepat di depan rumahnya. Begitu melihat tingkah kocak Abu Nawas tersebut, Baginda Raja sontak langsung tertawa terbahak-bahak. Baginda Raja pun segera bertanya apa yang terjadi dengan Abu Nawas. "Wahai Abu, sedang apa kau di sini?" tanya Baginda Raja. "Anda salah, aku bukan Abu Nawas. Aku adalah Dewa Bumi," jawab Abu Nawas dengan suara dibesar-besarkan. Diketahui pada saat itu, Abu Nawas duduk seperti sebuah batu, layaknya arca. Sementara tangannya sengaja ia lipat di dada. Sepertinya Baginda mulai mengetahui jika Abu Nawas sedang mengerjainya. Baginda Raja lalu mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. "Jika engkau adalah Dewa Bumi, tentunya engkau dapat membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Jika engkau tidak bisa, engkau akan dihukum pancung," titah Baginda Raja dengan suara menakut-nakuti. "Tuan sudah keliru memberi tugas kepada Dewa Bumi. Tugas tersebut harusnya diberikan kepada Dewa Langit, sebab dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas," jelas Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. "Jika begitu, lantas tugas Dewa Bumi itu apa?" tanya Baginda Raja penasaran. "Apabila Baginda meminta pertolongan kepadaku, urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah," kata Abu Nawas, membuat sang raja diam. Dikisahkan, pada suatu hari, melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja tersenyum. Beliau kemudian memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi resikonya. Setelah mendengar pengumuman tersebut, banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka bahkan sampai meneteskan air liur, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri.
Akhirnya, pada hari yang telah ditetapkan, para peserta pun sudah siap di depan panggung. Baginda Raja kemudian duduk di atas panggung. Beliau lalu memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Kemudian Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda. Mendengar pertanyaan Baginda, peserta pertama pun pucat pasi. Dia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua pun bingung. Ia tidak mampu menjawab sanggahan sang raja. Ia pun kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Giliran peserta ketiga. Dia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan, "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia kemudian dimasukkan ke penjara. Kini tibalah giliran peserta terakhir, yaitu Abu Nawas. Dia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Baginda Raja tidak bisa memberi sanggahan kepada jawaban Abu Nawas. Kali ini Baginda pun hanya diam dan tersenyum. Abu Nawas dikenal sebagai sosok jenaka di masa pemerintahan Harun al-Rasyid.
Tingkahnya selain membuat sang raja terhibur, juga banyak memberi solusi persoalan yang dihadapi oleh Baginda Raja dengan cara-cara yang unik. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang hakim yang baru saja diangkat oleh Baginda Harun al-Rasyid. Meski baru diangkat menjadi hakim, namun di mata masyarakat, hakim ini sudah terkenal sangat zalim. Salah satu bentuk kezalimannya terlihat ketika ada seorang pemuda kaya raya dari Mesir datang ke Baghdad untuk berdagang dengan membawa harta yang sangat banyak. Pada suatu malam, pemuda Mesir itu bermimpi menikah dengan seorang wanita. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut merupakan anak dari sang hakim yang zalim tersebut. Dalam mimpinya, pemuda kaya itu membawa mahar yang sangat banyak kepada sang mempelai wanita. Kemudian, mimpi tersebut diceritakan kepada orang-orang sehingga terdengar sampai ke telinga sang hakim. Sang hakim yang zalim mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dengan tujuan untuk meminta mahar anaknya seperti cerita mimpi yang diterimanya. Akan tetapi pemuda tersebut menolaknya karena pernikahannya hanya ada di dalam mimpi dan dirinya hanya memberi mahar lewat mimpi. Begitu zalim dan arogannya sang hakim karena tetap bersikeras meminta mahar tersebut. Ia bahkan mengancamnya akan mengambil semua harta miliknya jika tidak ingin memberi mahar itu. Karena pemuda tersebut tak mau membayar mahar tersebut, sang hakim lalu mengambil tindakan dengan merampas semua harta pemuda Mesir itu hingga membuat pemuda tersebut jatuh miskin. Kini si pemuda itu harus menjadi pengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi beruntung bagi pemuda tersebut, karena tak lama menjadi pengemis, dia ditolong oleh seorang wanita tua yang datang menghampirinya. Akhirnya, si pemuda tersebut menceritakan semua kejadian yang menimpanya itu. Mendengar penuturan tersebut, wanita tua itu tidak terima dengan perlakuan sang hakim. Kemudian, wanita tersebut membawa pemuda Mesir ke hadapan Abu Nawas. Ketika mendapat pengaduan dari sang wanita, Abu Nawas pun langsung mengambil ketindakan. Ia kemudian mengajak semua murid-muridnya untuk datang malam hari dengan membawa kapak, cangkul, martil, dan juga batu. Sebagaimana instruksi sang guru, murid-murid Abu Nawas langsung bergerak ke arah rumah hakim. Mereka seperti demonstran yang berteriak-teriak mencari keadilan. Mereka lantas menghancurkan rumah hakim itu sesuai dengan perintah. Melihat rumahnya sudah dalam kondisi rusak sejadi-jadinya, sang hakim keluar rumah dengan marah-marah dan bertanya, "Hai kalian, siapa yang menyuruh kalian melakukan semua ini?" "Guru kami, Syekh Abu Nawas," jawab mereka serentak sambil meninggalkan rumah sang hakim. Merasa tidak terima dengan ulah murid-murid Abu Nawas, keesokan harinya sang hakim itu melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa menunggu lama, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau merusak rumah sang hakim ini?" Tanya Baginda. "Ampun Paduka yang mulia, itu semua karena hamba bermimpi, dan dalam mimpi itu justru sendiri yang menyuruh hamba untuk merusak rumahnya,"
jawab Abu Nawas dengan santainya. Baginda Raja pun merasa heran dan aneh dengan jawaban Abu Nawas. Kemudian Raja bertanya lagi, "Wahai Abu Nawas, hukum mana yang sedang kau pakai itu?" "Hamba memakai hukum yang juga dipakai Tuan Hakim, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar penuturan yang singkat itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Kini, muka sang hakim pun terlihat sangat pucat sekali. "Wahai hakim, benarkah engkau juga mempunyai hukum itu?" tanya Baginda. Sang hakim pun tetap terdiam. Baginda Raja lalu kembali meminta penjelasan dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menyuruh masuk pemuda Mesir untuk memberi kesaksian. "Mohon ampun Baginda yang mulia, silakan paduka tanya kepada pemuda Mesir ini," kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Wahai pemuda Mesir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak engkau datang ke negeri ini," tanya Baginda penasaran. Tanpa banyak bicara, pemuda Mesir pun langsung menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kezoliman sang hakim yang membuatnya sampai jatuh miskin. Setelah selesai pemuda tersebut bercerita, Baginda Raja langsung murka dengan kebobrokan sikap hakim yang baru saja diangkatnya itu. Baginda Raja kemudian merampas semua harta sang hakim dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Siang hari itu, Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Abu Nawas yang sedang menjalani kehidupan seperti biasanya di rumah pun merasa kaget melihat ada beberapa pengawal kerajaan yang menjemput dirinya. Namun karena tidak mau membantah perintah raja, Abu Nawas pun segera pergi ke istana. "Ampun tuanku, ada apakah gerangan paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Rasanya sudah lama kau tidak ke istana, Abu. Bagaimana kondisimu saat ini?" tanya Baginda Raja. "Syukur alhamdulillah, hamba dan keluarga dalam kondisi sehat tuanku," jawab Abu Nawas. "Begini Abu, semalam aku bermimpi bertemu dengan kedua orang tuamu. Aku bahkan ngobrol dengan bapakmu. Nah, karena itu, besok tolong kau bawakan bapakmu ke istana," perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar perintah tersebut nampak terkejut. Dia merasa heran karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dan Baginda Raja pun mengetahui hal tersebut. Paduka Raja pasti mau mengerjai aku lagi," ucap Abu Nawas dalam hati. "Bagaimana Abu? Kau tidak mau melaksanakan perintahku?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda, hamba tidak berani menolak perintah Baginda. Besok sore, hamba akan ke istana bersama dengan bapak hamba," jawab Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas kemudian mohon diri dan bergegas pulang ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas memikirkan
bagaimana caranya memenuhi perintah Baginda Raja. Padahal kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Tiba-tiba saja Abu Nawas teringat bahwa di ujung kampungnya tinggal seorang lelaki yang sudah tua dan wajahnya mirip dengan mendiang bapaknya. Abu Nawas pun segera menuju ke rumah lelaki tua tersebut. Kebetulan, lelaki tua tersebut sedang duduk di depan rumahnya. Setelah mengucapkan salam, Abu Nawas pun kemudian mengutarakan maksudnya kepada lelaki tua tersebut. Jadi begini, Pak, saya mau meminta bantuanmu untuk memenuhi perintah Baginda Raja, kata Abu Nawas. Apa yang bisa aku bantu, Abu? Aku sudah tua begini. Badanku sudah tidak kuat. Kamu kan tahu sendiri, kalau aku sudah tidak bisa berjalan, kata lelaki tua tersebut. Tenang saja, Pak. Aku hanya mau Bapak menuruti perintahku, dan yang jelas tidak akan merepotkan. Bapak hanya berpura-pura menjadi orang tuaku di hadapan Baginda Raja, kata Abu Nawas. Kamu mau menipu Baginda Raja, Abu? Aku tidak berani. Jangan-jangan nanti aku bisa kena hukuman, kata lelaki tua tersebut. Tenang saja, Pak. Nanti kalau dapat hadiah dari Baginda Raja, kita bagi 2 hadiahnya. Gimana? Bapak tidak mau dapat uang yang banyak, ujar Abu Nawas. Lelaki tua tersebut nampak berpikir. Dirinya membayangkan banyaknya uang yang akan dia terima jika membantu Abu Nawas. Baiklah, tapi kamu jangan menipu, Abu, kata lelaki tua. Begini, Pak, nanti di hadapan Baginda Raja, pokoknya hanya diam dan berpura-pura tidak mendengar. Bapak nanti komat kamit saja biar kelihatan sedang berdoa, kata Abu Nawas. Besok sore, aku akan datang lagi ke sini dan menggendong Bapak ke istana, lanjut Abu Nawas. Akhirnya, setelah mendapatkan ide yang cemerlang, Abu Nawas pun kemudian pulang ke rumahnya. Hari pun berganti. Cuaca hari ini terlihat sangat cerah. Angin bertiup dengan lembut, membuat suasana begitu syahdu. Abu Nawas sudah bersiap-siap untuk pergi ke rumah lelaki tua yang ada di ujung desa. Setelah memakai baju yang bagus, Abu Nawas pun kemudian berangkat. Singkat cerita, Abu Nawas dan lelaki tua tersebut telah sampai di hadapan Baginda Raja. Baginda Raja nampak tertegun melihat Abu Nawas menggendong seorang lelaki tua yang wajahnya sangat mirip dengan orang tuanya dahulu. Baginda Raja hampir tidak percaya. Namun Baginda Raja sadar bahwa kedua orang tua Abu Nawas sudah meninggal dunia. Sehingga lelaki tua yang digendong Abu Nawas pun pasti bukan bapaknya. Ampun beribu ampun, Paduka. Sesuai perintah Paduka, hamba sudah membawa Bapak ke hadapan Paduka, kata Abu Nawas. Baginda Raja memandangi lelaki tua yang dibawa Abu Nawas. Namun lelaki tua tersebut tidak berani menatap wajah Baginda Raja. Baiklah, Abu. Aku akan bertanya sedikit kepada bapakmu, kata Baginda Raja.
Lelaki tua yang dibawa Abu Nawas tampak gemetar di hadapan Baginda Raja. Keringat mulai membasahi mukanya yang sudah dipenuhi kerutan. "Wahai orang tua, benarkah kau adalah orang tua Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Lelaki tua tersebut hanya diam seribu bahasa. Mulutnya terlihat komat kamit, seolah sedang melafadzkan doa. Berkali-kali Baginda bertanya, namun lelaki tua tersebut tetap diam. Meski hanya diam saja, namun wajah lelaki tua tersebut terlihat sedang ketakutan. Sementara itu, Abu Nawas pun hanya diam mematung dan berharap lelaki tua yang dibawanya bisa melaksanakan strategi yang telah dia susun. Berkali-kali pertanyaan Baginda Raja tidak ada yang dijawab. Akhirnya Baginda Raja pun terlihat sedikit kesal dan berkata, "Wahai Bapak yang duduk di hadapanku, apakah kau sungguh tidak mendengar suaraku? Baiklah, akan aku panggil pengawal yang biasanya mampu membuat seseorang berbicara," kata Baginda Raja. "Ampun, beribu ampun, Paduka. Hamba jangan dihukum." Tiba-tiba saja, lelaki tua yang dibawa Abu Nawas bersuara, "Hamba hanya disuruh Abu Nawas untuk diam. Sekali lagi, hamba mohon ampun, Baginda." Paduka Raja yang sedari tadi nampak kesal, tiba-tiba saja tertawa melihat ulah Abu Nawas dan lelaki tua yang duduk di hadapannya. "Benarkah Bapak ini orang tua Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Baginda. Saya hanya disuruh berpura-pura menjadi orang tua Abu Nawas." "Lalu, mengapa Bapak mau diperintah oleh Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Abu Nawas berjanji kepada saya akan membagi 2 hadiah yang diterima dari Paduka," jawab lelaki tua tersebut. Mendengar jawaban lelaki tua tersebut, Baginda Raja kemudian tertawa dan melihat ke arah Abu Nawas yang terlihat tertunduk malu. "Baiklah, karena Bapak sudah jujur, maka akan kuberi hadiah uang 200 dinar. Sedangkan kau Abu, akan kuberi hukuman berjemur di bawah terik matahari selama 2 hari, kata Baginda Raja. "Ampun, Baginda, hamba memang bersalah. Hamba juga telah berjanji kepada Bapak itu untuk membagi 2 hadiah yang diterima dari Paduka. Oleh karena itu, hamba mohon hadiah berjemur dari Baginda akan saya bagi 2, kata Abu Nawas. Baginda Raja nampak tersenyum tipis mendengar jawaban Abu Nawas. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika bapak yang sudah tua tersebut ikut menanggung hukuman berjemur di bawah terik matahari. Ada-ada saja kau Abu. Tapi baiklah, karena kehadiranmu di istana ini sudah bisa membuatku tertawa, maka aku tidak jadi menghukummu, dan justru akan memberimu hadiah uang 200 dinar, kata Baginda Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.